Mari Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Jikalau kami bisa merenungkan segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang sudah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, kami bersyukur dan berterima kasih sebab begitu baiknya Tuhan bagi kehidupan kami, yang sudah menyatakan korban-Mu bagi kehidupan kami, mencurahkan darah-Mu, daging-Mu yang terpecah-pecah menjadi korban tebusan penghapus dosa bagi kehidupan kami, untuk kami bisa sama-sama kembali diberikan kesempatan dan kemurahan oleh Tuhan, untuk kami bisa ada kembali di tempat ini menikmati dan mendengarkan firman-Mu Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Itu sebabnya Tuhan Bapa yang baik dalam surga, biarlah Engkau ada, Engkau bersama dengan kami, menolong dan menuntun kehidupan kami, juga menyertai, membela, memberkati kami sampai Engkau mengubahkan kehidupan kami menjadi sama mulia seperti Engkau. Siapapun kami yang ada pada saat pagi ini, siang hari ini kami ada untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan siapkan hati kami, hidup kami, diri kami, merendahkan diri hadapan Tuhan untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Segala pekerjaan yang tidak berasal dari Tuhan, apapun bentuk wujudnya, tidak tinggal diam, kami hancurkan, tolak, patahkan, usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Dari tempat ini saya menyapa semua salam. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali ada di tempat ini untuk kita bisa sama-sama menikmati segala kebaikan Tuhan. Kita bersyukur, jujur kita berkata di hadapan Tuhan, Tuhan sangat begitu ajaib untuk menolong, membela, memberkati kita dan melakukan setiap keajaiban di tengah-tengah kita. Untuk itu sebabnya kita akan sebentar melihat firman Tuhan dalam Injil Mazmur pasal 63 ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang kelima. Dalam Mazmur pasal yang ke-63, ya saya mau semua sama-sama kita baca ini. Dalam Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang ke-1 sampai pada ayat yang kelima. Kerinduan kepada Allah, ya, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3, ya. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada. Ini perhatikan, ini Daud, ya. Ya, Daud juga mempunyai kerinduan ini kepada Tuhan. Ya, dia mempunyai kerinduan sekalipun dia seorang raja. Kita tahu Daud itu seorang raja yang sangat dihormati di Israel, ya. Raja yang sangat disegani, dan Tuhan juga mengangkat Daud ini dari orang yang tidak diperhitungkan. Nah, jadi kalau saya dan saudara mungkin saat ini tidak diperhitungkan oleh Tuhan, tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam Injil Lukas ayat 1-37 dia berkata demikian, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, tetapi setelah Daud diangkat menjadi seorang raja, perhatikan dia berkata demikian, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Jadi ini yang dicari Daud. Daud dalam perjalanan kehidupannya, sekalipun mungkin dia dulu seorang gembala yang dipercayakan 2 ekor 3 domba, dan dia sebagai seorang raja di tengah kelimpahan harta, tapi Daud itu hanya terus mencari Tuhan. Amin. Itu yang menjadi kerinduan kita. Terus kita baca selanjutnya ayat yang ketiga, 3, 2, ya. Demikianlah aku memandang kepadamu tempat kudus. Terus, ya. Ya, sebab terus 1, 2, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkanmu. Ya, terus demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku. Jadi Daud ini seorang raja di Israel, ya, seorang raja yang diangkat oleh Tuhan
dan diciptakan oleh Tuhan, tetapi Tuhan juga menciptakan Daud dan menciptakan dia, ya, supaya kehidupan manusia itu bisa memuliakan Tuhan. Amin. Jadi kan kalau kita baca tadi ayat kelima itu dikatakan situ kan, supaya bibirku akan memegahkan engkau seumur hidupku, tanganku kunaikkan kepadamu. Jadi kalau saudara dan saya ini sebagai ciptaan-ciptaan Tuhan, diangkat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, Tuhan juga mempunyai suatu kerinduan sedang menunggu kita supaya hidup kita ini bisa memuliakan Tuhan. Amin. Itu aja. Ya. Walaupun Daud sebagai seorang raja, sehingga terus dia berkata, jiwaku haus kepadamu, aku mencari engkau. Nah sekarang pertanyaan sebentar saya akan ajak saudara memperhatikan bagaimana caranya supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan sedang menunggu kita, bukan supaya kita ini menjadi orang yang berhasil, bukan. Sebab Tuhan bisa pakai siapa saja. Saya katakan tadi Daud menggembalakan 2 ekor domba. Daud ini gak diperhitungkan loh, ya. Jangankan orang lain, sedangkan papanya saja Isai gak memperhitungkan Daud. Ayahnya yang melahirkan dia tidak menganggap Daud. Waktu Samuel datang, ya, kepada Daud, kepada Isai ayahnya Daud, waktu itu Israel kan dipimpin oleh Raja Saul. Jadi datanglah Samuel sebagai seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk mencari pengganti Raja Saul. Datanglah Samuel ke rumahnya Isai, ayahnya Daud. Ya, Isai itu ayahnya Daud. Datanglah Samuel berkata demikian, aku hendak mencari seorang pemimpin untuk membangkitkan Israel menjadi pemimpin di tengah-tengah Israel. Ya, datanglah bapaknya Isai. Baik Nabi, sekarang anakku sudah di sini, mari kita makan semua. Jadi anak Daud itu semua sudah berkumpul. Tapi datang Samuel berkata, loh, bukankah ada anakmu satu lagi? Kata Samuel sama ayahnya Daud, Isai, oh iya, dia sedang menggembalakan 2-3 ekor domba. Jadi Isai ayahnya Daud tidak memperhitungkan Daud, tetapi Tuhan bisa memperhitungkan dia, sehingga Tuhan angkat dia yang dipercayakan hanya 2-3 ekor domba. Bayangkan sedikit kepercayaan Isai kepada Daud, karena Isai tahu, ayahnya tahu Daud itu gak bisa berbuat banyak. Tetapi waktu Daud diangkat oleh Tuhan, dia terus mencari Tuhan. Dan Tuhan rindukan di hati Daud, di hati saya dan saudara, supaya kita ini bisa memuliakan Tuhan. Amin. Itu bukan yang lain, bukan Tuhan rindukan supaya saya ini jadi orang yang berhasil secara semani. Enggak, enggak. Bukan itu. Bukan supaya saudara bisa banyak uang, bukan itu yang dirindukan Tuhan. Tapi supaya hidupmu itu bisa memuliakan Tuhan. Amin. Ayo, bagaimana caranya supaya kita memuliakan Tuhan? Mari kita akan perhatikan sebentar satu ayat dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Bukan itu. Bukan supaya kita ini menjadi orang-orang. Paulus katakan apa? Waktu dia belum mengenal Tuhan, dia memiliki segala kelimpahan. Tapi waktu dia kenal Tuhan, semua itu telah kuanggap menjadi sampah. Ya, 1 Korintus 6 ayat 20 kita baca. 3, 2, ya. Ya. Dengan apa? Tubuh. Jadi orang yang memuliakan Tuhan itu adalah dia memakai hidupnya, tubuhnya, supaya dia bisa beribadah, melayani Tuhan. Sekalipun saudara tidak punya apa-apa. Ini yang sedang Tuhan tunggu di antara kita. Sampai kehidupan kita ini mau memakai tubuh ini yang sudah dibeli dengan harga yang lunas, dengan darah yang mahal. Supaya apa? Supaya kita ini bisa apa? Beribadah. Ya. Jadi bukan Tuhan tunggu supaya kita ini diberkati, bukan. Sebentar bagi Tuhan itu. Dan orang di luar Tuhan pun saya mau katakan jauh memiliki harta jasmani dibandingkan kita, betul? Yang mau Tuhan tunggu supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Hidup itu dipakai untuk beribadah, amin. Pakai hidup itu walaupun tidak punya apa-apa. Makanya dia katakan itu kan, itu ada lagunya itu. Coba kunci deh dulu. Itu kan, bila ku merenungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji
Engkau bila ku merenungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidup. Ini yang mau Tuhan tunggu, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu, kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Dan tanganku sekali lagi, biar Tuhan lihat hidupmu membina kasih setiamu. Amin. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi seumur hidupku, seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Apa yang Tuhan tunggu dari hidupmu? Bukan supaya engkau berhasil secara jasmani, bukan, tapi bagaimana hidupmu itu untuk beribadah melayani Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan tunggu. Kalau itu sudah terjadi, perhatikan Daud. Sekalipun dia dalam keadaan tidak diperhitungkan, bahkan diperhitungkan sekalipun, dia tidak terpengaruh dengan situasi itu. Jadi kalau orang sudah hidupnya memuliakan Tuhan, mau dipojokkan, tidak dipojokkan, diangkat, mau tidak diangkat, dihina, dipuji, tidak terpengaruh dengan hal itu. Karena apa? Hidupnya itu untuk memuji Tuhan. Amin. Memuliakan. Ini yang Tuhan tunggu di antara kita. Supaya saya dan saudara pakai hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Roma 12 ayat 1-2. Ya, mari. Roma 12 ayat 1-2. Kita baca ayat ini ya. Roma 2. Supaya hidupmu itu memuliakan Tuhan. Sama-sama. 3, 2, ya.
ibadahmu yang Tuhan tunggu. Pin, minta carikan lagi tuh Pin, biar kita nyanyi lagi tuh. Bila kurenungkan kasih setiamu lebih dari hidup. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu, perhatikan, ini yang Tuhan tunggu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua kita baca sama-sama. Roma pasal 12 ayat kedua. Cari lagunya Pin ya. Ayat yang kedua. Lihat, 3, 2, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan ini dia, perhatikan ini. Jadi orang yang memuliakan Tuhan itu hidupnya tidak serupa dengan dunia. Berada di tengah-tengah dunia tetapi tidak sama dengan dunia. Ada saya memperhatikan seperti Alkitab mencatat, ayat mencatat, yang membuat kita tenggelam, ya hanyut di dalam segala sesuatu persoalan itu adalah kalau hidup ini menjadi serupa dengan dunia. Lihat, perhatikan kapal itu. Diibaratkan seperti kapal itu kan air itu kan menghanyutkan. Betul? Ya, air itu kan menghanyutkan. Kita sama seperti kapal itu. Dosa itu kan menghanyutkan. Kita berada, makanya dibilang jangan serupa. Kita berada di tengah-tengah dosa, tapi kita tidak serupa dengan dunia. Seperti kapal itu kan berada di tengah-tengah laut, di tengah-tengah air yang banyak. Tapi kapal itu tidak akan bisa tenggelam kalau air tidak masuk ke dalam kapal. Ya kan? Maka apapun yang terjadi, dia tetap berlayar. Sama dengan kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara tidak mengizinkan dosa itu masuk dalam hidupmu, sampai kapanpun engkau tidak tenggelam. Makanya ayat mencatat, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Perhatikan, ini kerinduan Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi orang yang memuliakan Tuhan adalah orang yang bisa beribadah melayani Tuhan. Saat dia bisa beribadah melayani Tuhan, dia bisa membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Sehingga apa? Kalau kita sudah bisa bedakan apa yang baik, apa yang tidak baik, maka kita bisa selalu berbuat. Kalau kita sudah bisa bedakan apa yang baik, apa yang tidak baik, kita selalu berbuat baik. Ini yang mau Tuhan tunggu, perbuatan baik, perbuatan yang memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidup. Ini yang mau Tuhan tunggu, kan tanganku ku naikkan demi namamu, kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, biar memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu, dan tanganku sekali lagi, biar Tuhan lihat hidupmu membina.